Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, yang dipimpin oleh ibu sendiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Bu Guru memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru akan mengajak kalian semua untuk melakukan ice breathing terlebih dahulu. Bisa diikuti gerakan ibu ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Nah, seperti itu ya cara ice breaking kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum Bu Guru melanjutkan materi selanjutnya, Bu Guru akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah Maidita, yang kedua Puspita, hadir, yang ketiga Andi, hadir, yang keempat Muzaki, hadir, yang kelima Retno, kemudian Rizka, hadir, Yuwana, hadir, kemudian Erika, hadir, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini anak-anak hadir semua ya. Nah, materi yang akan Bu Guru ajarkan pada pagi hari ini yaitu tentang surat tanggapan pribadi. Nah, sebelum Bu Guru memulai untuk menjelaskan apa sih surat tanggapan pribadi itu, di sini Bu Guru akan menjelaskan apa itu pengertian dari surat. Nah, perlu diketahui ya, pengertian dari surat adalah media komunikasi yang menggunakan bahasa tulis sebagai cara menyampaikan perasaan atau pemikiran. Jadi surat itu ditulis dari pemikiran dan juga perasaan kalian yang dirasakan pada saat itu. Kemudian di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang surat tanggapan pribadi. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang surat tanggapan. Surat tanggapan itu terbagi menjadi dua, yaitu surat tanggapan pribadi dan juga surat tanggapan resmi. Tapi di sini Bu Guru akan memfokuskan kalian kepada surat tanggapan pribadi. Nah, sebelum itu Bu Guru akan menjelaskan apa sih surat tanggapan pribadi itu. Nah, surat tanggapan pribadi adalah surat yang isinya berupa tanggapan pribadi. Jadi tanggapan perseorangan, tanggapan personal yang isinya berupa balasan. Jadi kalau semisal kalian mengirim surat kepada teman, nah balasan itu disebut dengan surat tanggapan, atau tanggapan pribadi dari teman kalian mengirim surat kepada kalian itu tadi. Nah, itu yang dinamakan pengertian dari surat tanggapan pribadi. Baik anak-anak, di sini Bu Guru sudah menuliskan beberapa ciri-ciri yang terdapat di dalam surat tanggapan pribadi. Yang pertama adalah surat tanggapan pribadi itu tidak memiliki kopi surat. Kemudian yang kedua adalah surat tanggapan pribadi itu tidak memiliki nomor surat. Kemudian yang poin ketiga adalah salam pembuka dan penutup itu bersifat santai atau non formal. Semisal kalian mengirim surat tanggapan pribadi kepada sahabat atau teman, bisa menggunakan salam pembuka dan penutup seperti ini. Selamat pagi atau selamat siang, kemudian salam rindu, kemudian salam hangat, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah menggunakan bahasa yang tidak baku. Jadi bahasanya itu bahasa keseharian kalian saat berbicara kepada teman kalian, bahasa santai kalian sehari-hari. Terus kemudian yang kelima adalah format tulisan bebas. Biasanya kan surat itu ditulis dengan menggunakan tangan. Jadi format tulisan yang kalian gunakan itu bebas, sesuai dengan cara kalian menulis. Nah, di sini Bu Guru sudah menuliskan beberapa contoh surat tanggapan yang ditujukan kepada yang pertama yaitu kepada keluarga, kepada sahabat, atau kepada teman masa kecil. Nah, kalau semisal contoh kalian mengirim surat kepada keluarga, kemudian keluarga tersebut sudah membalas surat yang kalian berikan atau yang kalian kirimkan.
Nah, maka surat yang dikirimkan kepada keluarga kalian itu tadi yang disebut dengan surat tanggapan. Contoh lagi, semisal kalian mengirim surat kepada sahabat yang sahabat kalian itu mungkin bepergian jauh di luar negeri atau berada di tempat luar Jawa atau yang tempatnya itu jauh dari rumah kalian. Nah, maka setelah kalian mengirim surat kepada teman kalian, kemudian teman kalian itu tadi membalas, maka balasan dari surat yang teman kalian kirimkan itu dinamakan dengan surat tanggapan. Seperti itu contoh dari surat tanggapan. Nah, di sini Bu Guru sudah memiliki contoh surat pribadi yang ditulis Sekar ditujukan kepada sahabatnya yaitu Dina. Nah, biasanya surat pribadi itu terdapat tanggal pengirimnya. Nah, yang tertera di atas pojok kanan seperti ini. Kemudian terdapat salam pembuka. Setelah salam pembuka yaitu alamat yang dituju atau alamat pengirim. Bunyi suratnya seperti ini. Bu Guru bacakan ya. Hai Dina, apa kabar? Kuharap kabarmu baik-baik saja di sana. Ku di sini sangat merindukanmu. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa keseharian kalian berbicara kepada teman. Kemudian aku ingin bercerita. Kemarin pada saat hari libur sekolah, tepatnya malam minggu, aku diajak oleh ibu dan ayahku pergi ke pasar malam yang ada di Jakarta. Jadi alamat dari pengirim surat ini adalah di Jakarta. Kemudian di sana tempatnya sangat indah sekali. Terdapat berbagai macam permainan dan juga aneka makanan yang sangat aku sukai. Di sini aku juga mencoba beberapa permainan bersama dengan kakakku. Aku suka sekali menaiki biang lala dan juga menaiki patung kuda yang kemudian berputar. Di sini aku juga membeli permen kapas dan es krim. Kemudian setelah aku dan keluargaku berputar-putar dan mencoba berbagai permainan, aku dan keluargaku pulang karena sudah terlalu malam. Aku harap jika ada pasar malam lagi, orang tuaku mengajakku pergi bersama ke pasar malam. Aku sangat bahagia sekali. Nah, setelah isi surat ditulis seperti ini, kemudian di bawah sini terdapat salam penutup yang ditulis Sekar kepada sahabatnya. Seperti itu ya, contoh surat pribadi yang dikirim oleh teman. Kemudian, setelah Sekar mengirimkan surat yang ditujukan kepada temannya tersebut, maka temannya tersebut menanggapi surat yang dikirimkan oleh Sekar, yaitu seperti ini. Salam hangat dari sahabatmu Dina. Jadi sahabat Sekar ini bernama Dina. Isi surat yang dikirimkan oleh Dina adalah sebagai berikut. Hai Sekar, kabarku baik-baik saja di sini. Aku juga sangat merindukanmu. Aku senang membaca surat yang kau kirimkan. Di sini aku pergi berlibur bersama keluargaku ke tempat wisata. Di sana kami bersenang-senang. Aku menaiki berbagai wahana bersama adikku. Kami di sana menaiki permainan seperti biang lala dan berbagai permainan lainnya. Di sana aku juga berenang meskipun aku tidak pandai berenang. Tapi ayahku menyemangatiku agar bisa berenang. Semoga kita bisa bertemu secara langsung pada saat liburan sekolah berikutnya. Aku ingin berjalan-jalan bersamamu, pasti sangat menyenangkan sekali. Semoga kamu di sana baik-baik saja. Salam rindu untukmu dari sahabatmu Dina. Jadi, kedua surat pribadi dan juga surat tanggapan ini bercerita tentang pengalaman dari Dina dan juga Sekar dalam berlibur atau dalam libur sekolah. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan tentang surat pribadi dan juga surat tanggapan, maka di sini Bu Guru akan memberikan kalian tugas, yaitu tugasnya adalah carilah 5W dan juga 1H dalam surat tanggapan tersebut.
surat tanggapan yang telah Ibu bacakan tadi. Nah, apa sih itu 5W1H? 5W1H adalah apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan juga bagaimana. Nah, contoh semisal apa? Apa isi surat tanggapan tersebut? Kemudian yang kedua, siapa pengirim surat tersebut? Yang ketiga, kapan? Kapan surat tersebut dikirimkan? Kemudian yang keempat, mengapa surat tersebut dikirimkan? Kemudian yang kelima, di mana alamat yang tertera di surat tersebut. Nah, mungkin sekian materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Mungkin dari anak-anak bisa atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Mungkin dari materi yang kurang dipahami. Baik, untuk Mbak Dita silakan bertanya. Baik. Mbak Dita tadi bertanya, apa sih ciri-ciri dari surat tanggapan pribadi? Oke, di sini Bu Guru akan menjawab. Ciri-ciri dari surat tanggapan pribadi yang pertama adalah surat tanggapan pribadi itu tidak memiliki kop surat. Kemudian yang kedua, surat tanggapan pribadi itu tidak memiliki nomor surat. Kemudian yang ketiga adalah salam pembuka dan juga salam penutup itu bersifat non formal atau menggunakan bahasa yang santai, bahasa keseharian kalian kepada teman, berbicara kepada teman di sekolah atau teman bermain, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menggunakan bahasa yang tidak baku, bahasa yang santai. Kemudian yang kelima adalah format penulisannya itu bebas, seperti itu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu Guru akan akhiri materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.